Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Abdul Halim. Sahabat sekalian, senang sekali kita ketemu di Abdul Halim Official ini. Jangan lupa sahabat sekalian, sebelum kita lanjutkan diskusi ini, untuk melakukan subscribe, ya, komen dan share agar sahabat sekalian bisa secara otomatis menerima video-video kita terbaru. Sahabat sekalian, hari ini ya kita alhamdulillah kedatangan seorang tamu yang tidak asing lagi adalah seorang pakar hukum pidana, yaitu Bapak Dr. Alfitra SHMH. Baik, sahabat sekalian, hari ini tema kita adalah berkaitan dengan kasus AS Panji Gumilang. Nah, kita tahu bahwa perkembangan kasus AS Panji Gumilang ini telah memasuki babak ya sampai kepada tingkat penyidikan, di mana sekarang posisi AS Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Az-Zaitun, dalam posisi statusnya adalah tersangka. Sahabat sekalian, kita ingin tahu sebenarnya ya, apakah ke depan dan bagaimana prediksi-prediksi ke depan terkait perkembangan kasus ini. Saya sengaja mengundang Bapak Dr. Alfitra SHMH, dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ini terima kasih sekali Pak Alfitra, kita diberi kesempatan ya di tengah-tengah ya kesibukan. Dan sahabat sekalian, beliau ini ya kebetulan sangat sibuk sekali menjadi saksi ahli di berbagai kasus di seluruh Indonesia ya, terutama dipakai oleh penegak hukum dan juga pihak-pihak para pengacara. Nah, Pak Alfitra, ini kalau kita lihat sekarang, Pak, ini kasus AS Panji Gumilang ini ya kan sudah masuk kepada posisi dia tersangka. Nah, menurut Bapak ya, kalau ketajaman analisis seorang pakar pidana, kira-kira ada nggak potensi pihak-pihak yang dianggap mengikuti status AS Panji Gumilang ini dalam konteks penistaan agama? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa yang saya hormati. Kita ketahui bahwa lebih kurang 2 minggu yang lalu Panji Gumilang telah ditetapkan sebagai tersangka, dan sesuai dalam pasal 24, 25, 26, 27, 28 dan 29 KUHP, maka dia itu ditahan di Mabes Polri. Ya, dalam proses penyidikan pada saat ini tentu ada pihak-pihak yang terkait. Kita ketahui bahwa di dalam pasal 55 del naming KUHP dikatakan bahwa mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang membantu melakukan. Persoalannya tentu kita lihat bahwa siapakah calon tersangka. Kedepannya tentu kalau kita analisis apakah pihak-pihak tertentu setelah ditetapkannya Panji Gumilang sebagai tersangka dan telah ditahan di Mabes Polri, maka mungkin ada beberapa orang subjek hukum. Kalau kita lihat alur cerita dari proses penyidikan tersebut, di dalam pasal 221 KUHP dikatakan ada nggak pihak-pihak yang menghalangi. Pihak-pihak yang menghalangi dalam suatu proses penyidikan dan penemuan barang bukti dan merusak alat bukti dan menghalang-halangi suatu proses penyidikan, maka ini pasti ada pihak-pihak yang akan dilakukan suatu proses penyelidikan dan penyidikan oleh Mabes Polri. Konsekuensinya adalah dari awal apabila ada pihak-pihak tertentu yang menghalangi suatu proses penyidikan ini, pasti nanti akan dijadikan sebagai tersangka. Mungkin dalam konteks ini penyidik telah mengantongi nama-nama pelaku yang menghalangi atau menghambat suatu proses penyidikan tersebut. Baik, saya ingin mungkin lebih jauh Pak Dr. Alfitra ya. Kita lihat tentu dan kita yakin bahwa posisi ya tersangka sekarang itu tidak melakukan sendiri. Ya. Pasti misalnya karena ini kita lihat adalah kaitan dengan konten yang diupload di kanal YouTube, misalnya Az-Zaitun Official maupun Az-Zaitun Movie. Nah, ini bagaimana ini peluang daripada yang tukang upload ini kan belum kelihatan nih, Pak. Apakah termasuk dalam posisi turut serta di sini atau bagaimana? Ya, tentu di dalam pasal 55 itu artinya perluasan subjek. Maka kalau kita lihat perluasan subjek atau turut serta, seperti yang saya katakan tadi, yang melakukan, yang membantu, yang menyuruh, dan yang turut serta melakukan suatu tindak pidana. Maka
Kalau seandainya orang yang disuruh melakukan atau tahu bahwa satu perbuatan itu adalah termasuk dalam suatu tindak pidana, tetapi dia tidak menghalangi bahwa suatu proses tindak pidana itu termasuk, dan orang yang mengupload itu katakan patut menduga atau patut diduga suatu perbuatan ini adalah termasuk tindak pidana, dia tidak menghalangi, maka orang-orang seperti ini bisa juga dijadikan sebagai turut serta melakukan suatu tindak pidana. Jadi bisa ada kemungkinan pihak ini terutama ya pihak-pihak yang terkait langsung terhadap tindak pidana ini akan di apa namanya ya menuju atau mengarah kepada potensi bisa, jadi ada potensi tersangka. Bisa. Nah ini saya ingin kembali ke tadi itu Pak Dr. Alfitra. Ini kan ada kita lihat apa namanya pengelola YouTube-nya misalnya, karena acaranya kan acara di pesantren sebenarnya, tetapi lalu diupload secara resmi dan berulang-ulang kita lihat. Jadi tindakan yang sama itu misalnya penyebutan tentang bagaimana misalnya Al-Quran itu adalah kalam Rasulullah, itu berulang-ulang diupload, terus diproduksi oleh dan tentu kita batasi bahwa akun atau kanal YouTube resmi. Nah ini potensi pengelolanya bisa kena nggak kira-kira Pak? Di dalam Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Junto Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi transaksi elektronik. Dan kalau kita lihat dan tindak pidana umumnya KUHP yang mengatakan bahwa orang ketidaktahuan melakukan suatu perbuatan yang salah atau dia tidak bisa mengatakan bahwa patut diduga atau dapat diduga, maka orang itu tidak dapat dipidana. Tetapi kalau seandainya dia tahu bahwa perbuatan itu adalah salah dan berulang kali dan sudah ada suatu informasi dari proses penyidikan yang dilakukan, tapi dia ulang terus, itu maka itu adalah suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai turut serta. Baik, saya potong sedikit Pak Dr. Alfitra ya. Kan misalnya ada suatu yang kita anggap sebuah dalam tanda kutip penistaan agama atau penodaan agama, lalu itu bukan hanya satu kali, lalu diupload juga. Jadi istilahnya kanal itu sendiri berulang kali juga materi yang sama diupload. Nah, sementara pada sisi lain kalau kita lihat protes masyarakat. Jadi ini kalau kita lihat dalam proses perkembangan materi yang disangkakan sebagai perbuatan tindak pidana ini kan sudah ada juga protes misalnya dari Majelis Ulama Indonesia, sudah ada juga dari masyarakat, tetapi tetap juga kanal ini misalnya mengulang kembali meskipun dengan durasi yang berbeda, dengan tema yang berbeda, tetapi tujuannya menyebut misalnya Al-Quran kalam Rasulullah atau soal yang lain-lain misalnya. Nah ini artinya kan sebenarnya dia tahu persis sebenarnya itu sudah ada peringatan. Ini bagaimana Pak? Maka kalau itu sudah diupload, maka sesuai dalam pasal 30 dan pasal 31 Undang-Undang ITE ini tentu memberikan suatu manfaat. Artinya apakah orang yang men-share ataupun menyiarkan itu tahu atau tidak? Maka kalau dia patut menduga itulah dilakukan juga, maka orang-orang semacam ini bisa dijadikan harus sebagai dianggap tahu sebenarnya satu perbuatan yang salah. Apalagi ini kan sudah beredar lebih kurang dua bulan. Nah, perbuatan-perbuatan ini bisa dikategorikan dalam satu turut serta, artinya membiarkan atau orang yang turut serta melakukan satu tindak pidana itu pasti dikenakan satu tindak pidana yang berdiri sendiri. Itu ancamannya kira-kira berapa tuh, Pak? Orang yang kalau turut serta atau menghalang. Turut serta itu biasanya sesuai dengan pasal 57 KUHP dikurang sepertiga dari pidana pokok. Pidana pokok. Itu pasal 57 itu diatur. Artinya orang yang turut serta atau membantu melakukan suatu tindak pidana maka dikurang sepertiga. Nah, sedikit Pak. Sekarang kita beralih sedikit, kita geser sedikit ya. Misalnya begini. Ada pihak pendukung ya misalnya seorang akademisi lah yang mencoba misalnya membacking atau justru mempertahankan pendapat yang dianggap tadi penistaan itu, dia coba tampil sebagai backing atau mengeluarkan argumentasi-argumentasi untuk pembenaran terhadap statement daripada Panji Gumilang ini. Bahkan misalnya
kita siap beradu gagasan misalnya. Ini orang-orang seperti ini bisa nggak kira-kira? Sejauh argumentasi itu dipertahankan dan ada ahli yang mengatakan, dalam ahli agama mengatakan wah itu salah, maka ahli ini nanti bisa diperiksa di Mabes Polri. Maka kalau itu bertentangan dengan apa yang dipertahankan oleh seorang yang dikatakan sebagai akademisi, ini bisa dikatakan menghalangi satu proses penyidikan. Maka sesuai dengan dalam peruntukan perundangan kita lihat bahwa membiarkan ataupun membiarkan atau menghalang-halangi suatu perbuatan yang sudah nyatakan salah dan melanggar hukum, maka ini bisa dikatakan orang-orang yang bisa dianggap sebagai pelaku tindak pidana juga. Jadi mungkin terakhir Pak Dr. Alfitra ya, kira-kira mencermati ini perkembangan dalam 20 hari penahanan tahap pertama ini, kira-kira kita lihat apakah ini analisis. Nah, ini kan beda ini. Kalau udah pakar hukum pidana itu biasanya melihat, ini pasti dalam waktu dekat misalnya ada potensi yang terjadi dalam 20 hari masa penahanan ini tambahan tersangka atau bagaimana kira-kira? Ya, tentu sesuai dalam pasal 24 itu kejaksaan dalam penyidik itu berhak menahan selama 20 hari dan perpanjangan pernah oleh kejaksaan kalau itu sudah dinyatakan terbukti. Dua alat bukti sesuai dalam pasal 1 butir 24 mengatakan pasal 1 butir 14 mengatakan bahwa dua bukti permulaan cukup, maka dijadikan sebagai tersangka. Maka dalam suatu proses penyelidikan dan penyidikan, kalau ditemukan bukti lain, tentu ada pihak-pihak yang turut serta melakukan satu tindak pidana, maka pelaku ini tentu ada satu proses yang harus dijalankan oleh Mabes Polri. Apakah orang-orang yang dikatakan sebagai penghalang ataupun suatu proses tindak pidana itu pasti dikejar oleh penyidik. Wah. Ini kebetulan nih Pak Dr. Alfitra, kita juga baru dapat informasi ya, adanya juga laporan dari salah satu partai, yaitu Partai Umat ya kalau nggak salah saya, mereka itu melaporkan terkait dengan statement KS, seorang pengacara yang membela Ferdy Sambo ya, pengacara Ferdy Sambo itu KS, itu dianggap ada statementnya ketika dialog dengan Panji Gumilang yang mengatakan, emang kenapa kalau dikatakan Al-Quran itu sebagai bukan kalam Allah, kan begitu. Nah ini contoh salah satu mungkin pihak-pihak yang selama ini ya potensial ya kita lihat untuk terjadinya turut serta atau menghalang itu. Nah apa kira-kira terakhir kalau Bapak menilai kasus sebelum kita tutup? Kita harus lihat fakta. Apakah suatu itu ada konteks atau konten. Konteks dan konten dalam suatu tindak pidana undang-undang informasi transaksi elektronik itu kan harus diuji di lab di lab. Nah, sehingga persoalan yang muncul di media sosial ataupun yang sering kita baca di media sosial tentu disamakan dulu dengan konteks yang sebenarnya. Apabila KS yang dikatakan perbuatan menyampaikan hal-hal yang tidak sesuai dalam suatu fakta, maka ini bisa menjadi bahan untuk dijadikan sebagai laporan oleh satu partai tersebut. Nah, tapi itu prosesnya tentu harus dilihat dulu konteks dan kontennya, apakah sesuai atau tidak. Kan dalam media sosial itu kan orang yang mengupload dengan suatu fakta yang konteks yang sebenarnya itu bisa tidak sesuai dengan konten, sehingga ini bisa dipertanggungjawabkan. Nah, seperti yang saya lihat beberapa tahun yang lalu dalam kasus Ahok, kebetulan saya juga sebagai ahlinya di Prapitnya itu antara konteks dan kontennya berbeda. Ada penambahan konten. Kasus An-Nisa ini ya? Ya, surah An-Nisa. Jangan percaya surah An-Nisa. Ini ada konten yang ditambah oleh pihak-pihak tertentu. Buniani ya? Oleh Buniani. Sehingga inilah yang menjadi objek pra-peradilan Buniani dengan sebagai tersangka. Maka saya melihat bahwa ada penambahan-penambahan konten ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dari pemohon dan termohon di sidang pra-peradilan tersebut. Wah, ini memang kasus sahabat sekalian, memang kalau kita lihat perkembangan kasus AIS Panji Gumilang ini banyak dimensi ya Pak Dokter ya. Benar. Yang bisa kita lihat ya, termasuk tadi ada beberapa pengacara juga yang sudah ada
menyatakan siap pasang badan ya kan, dan bahkan punya tafsiran sendiri. Baik sahabat sekalian, dan sebelum kita akhiri, terima kasih Pak Dr. Alfitra. Sama-sama Pak Profesor. Jadi kita coba nanti memperdalam lagi ya kasus-kasus. Ya, berikutnya kita akan diskusikan nanti adalah bagaimana dimensi apakah restoratif justice untuk kasus AS Panji Gumilang ini dimungkinkan. Nah, dan siapa yang akan mewakilinya. Nah, sahabat sekalian, ikuti video kita berikutnya nanti terkait dengan restoratif justice, mungkinkah dalam kasus AS Panji Gumilang. Terima kasih, jumpa kembali kita di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.